Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat, Ketua Satuan Informasi Birokrasi, Bapak Ngesti Dwi Prasetyo, yang kami hormati, Bapak Ibu tamu undangan sekalian, yang terdiri dari Dekan, Wakil Dekan, Direktur PSDKO, Direktur PSDKO Kediri dan Jakarta, Direktur PSUB, Direktur Direktorat, Ketua Satuan, Ketua Lembaga, Kepala UPT, Kepala Divisi, dan lain sebagainya. Pertama, marilah kita bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat, sehingga kita bisa menjalankan tugas sehari-hari dengan keadaan sehat, walafiat, dan dalam keadaan baik. Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian dan selamat datang pada acara sosialisasi tupoksi pemilik dan pengelola resiko dalam rangka manajemen resiko di lingkungan Universitas Brawijaya. Izinkan saya untuk membacakan rundown acara pada siang hari ini. Yang pertama diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian penyampaian materi oleh tim manajemen risiko SRB, kemudian tanya jawab dan penutup. Baik, untuk kelancaran acara pada siang hari ini hingga sore nanti, marilah kita sejenak menundukkan kepala untuk memanjatkan doa agar apa yang kita lakukan berjalan dengan lancar, tidak ada halangan, dan menjadi perhitungan amal baik untuk kita semua dan menjadi langkah kecil untuk kemajuan UB ke depan. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing dimulai. Selesai. Selanjutnya, marilah kita perdengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Bapak Ibu dimohon untuk berposisi tegak. Baik, untuk selanjutnya adalah pembuka singkat sekaligus nanti dilanjutkan oleh materi. Yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Satuan Informasi Birokrasi yang terhormat Bapak Ngesti Dwi Prasetyo dan dilanjutkan oleh tim dari manajemen risiko SRB untuk juga menyampaikan materi lanjutan. Kepada beliau yang bertugas, waktu dan tempat disilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa hadir dalam daring dalam kondisi yang sehat walafiat. Yang saya hormati Bapak Ibu segenap pimpinan
baik di jajaran wakil rektor, direktur di direktorat, dekan, wakil dekan, kepala departemen, kepala program studi, ketua KTU yang hadir dalam proses sosialisasi pada siang hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa berkaitan soal manajemen resiko yang sebenarnya juga bukan hal yang baru bagi kita semua, bahwa sejak tahun 2024 yang lalu inisiasi di dalam penerapan manajemen resiko juga telah diisi melalui audit oleh teman-teman di LPM dan di SPI. Jadi memang kerjanya sudah beberapa waktu yang lampau, terutama di audit manajemen mutu ya. Nah, yang saya hormati pula yang juga telah hadir di forum ini Pak Ketua SPI khusus Pak Prof Fuad, kemudian ada Pak Ketua LPM yang memang beliau-beliau yang mandekani berkaitan soal bagaimana manajemen risiko ini akan dilaksanakan. Kemudian yang saya hormati pula ini ada Bu Ketua SHK yang juga nanti selalu akan bersinergi dengan Satuan Reformasi Birokrasi, khususnya yang berkaitan dengan capaian sakit, IKU dan macam-macam yang mungkin nanti akan dimasukkan di dalam risk register pada masing-masing Bapak dan Ibu. Nah, melihat perkembangan dan dinamika yang ada, bahwa Universitas Brawijaya telah melahirkan 2 peraturan rektor. Jadi peraturan rektor tahun 93 tentang manajemen resiko, dan yang kedua adalah peraturan rektor nomor 116 tahun 2025 tentang pedoman manajemen resiko. Jadi 2 pedoman inilah yang kita pedomani sampai hari ini, bagaimana kemudian pengelolaan, pengawasan berkaitan soal manajemen resiko akan kita laksanakan di Universitas Brawijaya. Lalu Bapak dan Ibu, bahwa 2 acuan pertor ini, baik pertor 93 dan pertor 116, itu salah satunya adalah mengacu pada ISO 31000. Nah, ISO 31 ini berkaitan soal risk management guidelines, tentu saja, atau pedoman bagaimana manajemen resiko itu akan dilaksanakan di satu lembaga. Insya Allah di tahun ini pula RB bersama-sama tim LPM dan bersama-sama tim SPI nantinya akan berupaya bahwa percepatan bahwa kita mendapatkan pengakuan penerapan ISO 31000, yang harapannya nanti memang berdampak pada beberapa ISO yang kemudian harus dimiliki oleh kampus kita. Salah satunya di tahun ini juga di DTI, teman-teman DTI Pak Raden Arif ini juga sedang mengusahakan berkaitan soal ISO 27000 berkaitan tentang keamanan data. Nah, ini juga proses yang ada. Dan nanti manajemen risiko ini juga akan berdampak pada berbagai sektor yang berkaitan soal layanan. Misalnya adalah laboratorium, manajemen mutu pendidikan, itu juga memerlukan satu ISO. Paling tidak guideline dan pengakuan dari proses implementasi manajemen risiko bisa terlaksana di Universitas Brawijaya di tahun 2026 ini. Memang harapannya memang pada saat tim diskusi kita akan pengakuan terhadap manajemen risiko itu di tahun 2027. Tetapi nampaknya lebih cepat perubahan dan kita lebih bisa kemudian berkarya selanjutnya lebih hebat, kira-kira begitu di Universitas Brawijaya. Bisa dilanjut Pak Max. Nah, di dalam konteks manajemen resiko, jadi
intinya adalah bahwa manajemen resiko ini adalah proses yang terstruktur dan sistematis yang meliputi identifikasi, analisis, evaluasi, pengendalian, serta pemantauan resiko guna mengurangi, mengendalikan, atau menghilangkan dampak resiko yang ada. Jadi harapannya apa? Memang menciptakan dan melindungi nilai organisasi, meningkatkan pencapaian tujuan dan sasaran, mendukung pengambilan keputusan yang tepat. Bapak dan Ibu, kami di Satuan Reformasi Birokrasi tidak bermaksud untuk menggurui Bapak Ibu sebagai pimpinan, baik di unit kerja, di rektorat, maupun di fakultas, sekolah pasca sarjana, maupun di PSDKU. Karena apa? Pada akhirnya manajemen resiko, kalau kami berdialog, apakah kemudian ini tambahan pekerjaan di antara pimpinan Bapak dan Ibu semua? Kami kira bahwa manajemen resiko adalah selayaknya memang dimiliki oleh pimpinan, selayaknya memang melekat keahlian yang memang dimiliki oleh pimpinan, sehingga sebelum menjalankan roda organisasi, sebelum kemudian organisasi mau diarahkan kemana, dan kemampuan manajemen resiko yang sesungguhnya itu melekat pada leader dan kepemimpinan pada Bapak Ibu masing-masing. Nah, harapannya memang di video yang kami tampilkan di awal bahwa tidak diserahkan sepenuhnya kepada tim di bawahnya, yakni risk officer, kira-kira begitu, sebagai pengelola resiko, sehingga ini akan memudahkan bagaimana mencapai tujuan dan resiko-resiko yang sebenarnya tidak dihindari di manajemen, dimitigasi. Itu menjadi satu langkah kepemimpinan yang menjamin bahwa seorang leader, seorang kepemimpinan mampu memang membawa arah yang tepat. Sehingga kalau kita ilustrasikan, kita sedang berada di Universitas Brawijaya, mau ke Jakarta pakai naik kereta api. Naik kereta api pun sebenarnya sudah pilihan, dan di manajemen resiko bahwa akan memakan waktu jangka panjang 12 jam, katakanlah begitu, atau 10 jam. Di sisi yang lain, dari Brawijaya menuju stasiun juga perlu dimitigasi. Apa halangannya? Mungkin ada potensi-potensi kemacetan yang ada. Jika jadwal kereta jam 3 dan kita hendak berangkat dari Universitas Brawijaya, harapannya biar tidak terlambat check-in di stasiun kereta, kira-kira setengah jam atau 15 menit sebelumnya harus hadir di sana. Nah, kita ukur jaraknya, titik kemacetan itu, dan kita lewat jalan mana. Maka untuk menghindari kemacetan, agar tidak macet, kira-kira mitigasi resiko kita adalah kita berangkat 1 jam sebelumnya dan melewati rute kira-kira yang tidak memiliki potensi kemacetan. Kalau ada Google Map, biasanya dibuka Google Map warna merah, warna hijau. Nah, itu menjadi potensi kita bagaimana memitigasi resiko yang ada. Lalu bagaimana penerapan di Universitas Brawijaya? Bapak Ibu tentu punya Renstra, Bapak Ibu juga punya IKU, PK, yang kemudian di cascading sampai level yang akademik, sampai level KPS, yang non akademik mungkin sampai di level KTU. Nah, ini beberapa hal yang memang menjadi catatan kita secara bersama-sama. Lalu bagaimana Bapak Ibu penerapan model manajemen resiko di Universitas Brawijaya berdasarkan 2 pertor tadi yang lahir di tahun 2025. Pertama adalah kita ada model 3 lini pertahanan, istilahnya di Menris 31.002 versi 2018. Itu salah satunya adalah model lini pertahanan yang kita adopsi di dalam peraturan rektor kita, sehingga memudahkan nanti di dalam proses asesmen untuk pengakuan penerapan ISO 31000 tentang manajemen resiko. Tentu di manajemen puncak ini ada Pak Rektor. Jadi Pak Rektor ini adalah manajemen puncak, yang dimana manajemen puncak adalah melihat dan mengelola berbagai resiko yang ada
dan Pak Rektor juga harus melihat bagaimana Renstra, kemudian IKU, reputasi, dan program prioritas rektor yang kira-kira kemudian masuk nantinya di dalam risk register yang ada. Nah, ada 3 lini pertahanan Bapak dan Ibu. Ini akan menentukan di mana sesungguhnya positioning kita sebagai pemilik resiko dan pengelola resiko. Dengan manajemen puncaknya ada di Pak Rektor, pengawasan resikonya ada di SAU secara akademik, dan pengawasan resiko non akademik ada di MWA maupun di komite audit. Lini pertama Bapak Ibu adalah di pimpinan unit kerja. Nah, pimpinan unit kerja ini adalah pemilik resiko, dan ini sebagai lini pertama atau risk owner. Bapak Ibu dekan mohon izin, Bapak Ibu yang ada direktorat yang menerima cascading IKU dan diterjemahkan melalui PK ya, antara pimpinan unit kerja dengan Pak Rektor. Nah, ini adalah lini pertahanan yang pertama, risk owner. Ingat Bapak dan Ibu bahwa di dalam manajemen resiko ini akan terdiri dari 2. Yang pertama adalah ada resiko akademik, dan kemudian yang kedua adalah resiko non akademik. Tentu masing-masing unit kerja akan berbeda-beda, sangat tergantung tujuan yang hendak dicapai, entah IKU-nya, entah kalau bahasa di perusahaan mungkin KPI-nya, kalau di kita IKU, PK, dan sebagainya. Pohon kinerja, kalau Bapak Ibu mengikuti pembangunan zona integritas, kira-kira mengikuti alur pada area 4 akuntabilitas itu akan memudahkan. Jadi ini sangat berhubungan. Dan di manajemen resiko ini juga akan berhubungan dengan area kelima, yakni pengawasan, bagian pengendalian yang salah satu instrumen yang ada di dalam SPI. Kemudian yang berikutnya ada pengelola atau risk officer. Jadi ini yang membantu risk owner sebenarnya. Jadi kami berharap Bapak dan Ibu pimpinan yang saya hormati dan yang saya muliakan, bahwa harapannya para pemilik resiko ini benar-benar memahami dan mengetahui apa yang mau dicapai dan resiko-resiko yang muncul. Jadi kami berharap tidak dimasukkan atau kemudian pasrah terhadap risk officer yang ada. Karena saya katakan di awal bahwa manajemen resiko, pengetahuan manajemen resiko itu adalah melekat kemampuan pada seorang leader atau kepemimpin dan kepemimpinan tentu saja. Nah, ini posisinya Bapak Ibu, termasuk RB itu salah satunya nanti juga pemilik resiko di lini pertahanan pertama. SPI juga pemilik resiko di pertahanan pertama ketika soal pengawasan, dan LPM juga manajemen pemilik resiko di lini pertahanan pertama juga. Jadi lembaga itu meskipun masuk di dalam pengawas, masuk di dalam lini kedua, dia juga masuk di dalam lini pertahanan pertama. Tentu nanti kita lihat misalnya di dalam penerapan SKR, manajemen resikonya bagaimana, dia masuk di dalam, dimasukkan di dalam risk register atau tidak. Maka RB akan melihat itu, resikonya apa yang terjadi, maka mitigasi resikonya apa yang terjadi, kita akan kontrol pada setiap tahunnya, setiap per 3 bulan sampai kemudian akhir tahun anggaran di tahun 2026. Lalu yang kedua Bapak Ibu ada lini pertahanan kedua, ini dimiliki dan diberikan mandat kepada Satuan Reformasi Birokrasi. Jadi kami ada 3 deputi saat ini Bapak Ibu, perkembangan yang terbaru. Di RB itu ada deputi manajemen resiko, kedua adalah deputi RB, dan yang ketiga adalah deputi pembangunan zona integritas. Yang alhamdulillah semuanya berjalan sesuai perencanaan dan dalam roadmap reformasi birokrasi di UB. Apa yang kemudian dilaksanakan menjadi kewenangan di Satuan Reformasi Birokrasi, lebih detail dan rincinya Bapak dan Ibu bisa melihat di dalam 2 pertor yang kami sampaikan tadi. Pertama adalah bahwa RB ini nanti akan menyelenggarakan manajemen resiko
Nah, tentu hari ini kita secara pelan-pelan belajar bersama, karena kemarin banyak WhatsApp pertanyaan maupun telepon yang ke kami. Belum Pak Max, masih yang tadi. Nah, mohon izin, masih yang ini. Dari mana tadi? Saya jadi lupa. WhatsApp. Dengan penyelenggaraan manajemen resiko, tentu saja nanti RB ini juga akan melihat, dan kemudian yang sampai hari ini kita lakukan terjadi, ini juga bagian dari proses kita belajar bersama untuk di lini pertahanan pertama. Jadi pola komunikasi lini pertahanan pertama dan lini pertahanan kedua adalah kita memberikan konsultasi, advisor, dan membimbing Bapak Ibu di dalam kerangka pelaksanaan manajemen resiko yang ada. Termasuk adalah memberikan analisis resiko. Nah, kalau Bapak Ibu persani di gambar forum Menris kita, itu gambarnya Semar ya. Jadi Semar itu sebenarnya adalah nama aplikasi yang sampai hari ini masih sedang diproses oleh teman-teman DTI ya, Sistem Manajemen Resiko .ub.ac.id. Jadi kita singkat Semar. Nah, karena kenapa harus Semar? Karena filosofinya Pak Rektor menyampaikan Semar ini adalah sosok kebijaksanaan yang kira-kira membimbing para kesatria, yang menentukan dan memberikan nasihat kepada para satria, begitu istilah filosofi bagian dari Semar. Nah, Semar itu adalah sistem manajemen resiko. Nah, itu di lini pertahanan kedua. Yang warna merah ini yang agak galak-galak kira-kira begini. Ini ada Pak Fuad, Pak Ratno, mohon izin ya Pak Ratno. Di lini pertahanan ketiga tentu saja ada satuan pengawas internal dan lembaga penjaminan mutu. Nah, cuman lini ketiga ini pembedanya adalah kalau di SPI adalah non akademik, sedang LPM adalah di akademik. Nah, kira-kira itu tugasnya. Nah, di analisis resiko yang ada di RB Bapak Ibu, kami akan per triwulan memonitoring di dalam dashboard Semar tadi. Ini yang ingin saya sampaikan tadi, agak terlupa. Di dalam dashboard beriringan dengan capaian SAKIP atau cascading yang telah diterjemahkan oleh teman-teman di SHK. Salah satunya itu. Nah, tentu saja Bapak Ibu sebagai pemilik resiko juga menyiapkan renstra unit kerja. Kira-kira kalau Fakultas Ekonomi misalnya masuk di ranking 150 dunia, maka daya upayanya apa? Resikonya apa? Apakah itu dalam masuk risk register atau tidak? Kira-kira itu nanti instrumen-instrumen yang ada. Lanjut Pak Max. Nah, ini Bapak dan Ibu, pemilik resiko, risk owner, jadi pimpinan unit kerja yang bertanggung jawab secara langsung atas pengelolaan dan pengendalian resiko di unit kerja masing-masing. Apa yang harus ditanggungjawabkan? Mengidentifikasi, menganalisis, dan persetujuan profil resiko. Jadi renstranya Bapak Ibu dilihat untuk menuju ke sana di tahun ini bagaimana, kemudian bagaimana dengan PK perjanjian kinerja, lalu dilihat mungkin reputasi atau program prioritas rektor atau program prioritas unit kerja yang ada di situ. Apakah masuk di dalam profil resiko yang ada? Contoh misalnya ketika Bapak Ibu di profil ada akreditasi di tahun ini, apakah itu masuk dalam proses persetujuan profil resiko yang ada? Itu pimpinan risk owner yang kemudian menentukan. Itu kalau di manajemen resiko. Atau kemudian ada program OBE, ada program dokar, ada capaian IKU yang kemudian harus menjadi tanggung jawab masing-masing, kira-kira untuk mencapai itu resikonya apa. Atau jangan-jangan Bapak Ibu misalnya yang di resiko akademik dan juga berdampak pada SDM, misalnya begini,
Bapak Ibu misalnya pingin guru besar tahun ini sekian, tahun depan sekian, sudah ada repotnya termasuk lektor kepala. Nah, ini kan harus ada tahapan di situ. Nah, ternyata yang tidak diketahui adalah kendalanya, salah satunya misalnya ternyata mengisi SKP baik dan sangat baik. Ini mohon izin, ada yang tidak tahu dampaknya. Kalau diisi sangat baik sekali ini bisa lompat. Kalau diisi baik-baik karena pelit mungkin hanya diisi baik-baik padahal kinerjanya juga sangat baik misalnya, ini akan juga berdampak. Diukur lagi ini. Berdampak pada apa misalnya? Percepatannya. Berarti kalau diisi baik kan lompatannya agak jauh. Di tahun-tahun mendatang tidak bisa segera melompat, beda dengan penilaian sangat baik. Nah, ini strategi. Lalu bagaimana menetapkan strategi penanganan resiko, pemantauan dan evaluasi perkara, dan kemudian pelaporan kepada rektor melalui satuan reformasi birokrasi. Jadi tiap 3 bulan kami akan pantau melalui aplikasi Semar, Bapak Ibu. Apakah resiko yang berwarna merah tertanggulangi, ataukah kemudian muncul resiko residual yang kemudian kita bisa lihat di TW2, TW3 dan selanjutnya sampai kemudian tahun ini berakhir. Jadi kira-kira itu Bapak Ibu tanggung jawab utama dari pemilik resiko, identifikasi. Kemudian yang berikutnya adalah, ini nanti lebih jelasnya Pak Max, detailnya, agak lebih detailnya. Lalu siapa saja pemilik resiko? Ada 18 jabatan pemilik resiko Bapak Ibu. Kalau kemarin di luar ini saya melibatkan KTU, terus terang mohon izin Pak Ketua SPI dan Pak Ketua LPM, kami memandang pada saat kemarin perlu juga nampaknya melibatkan KTU ya, yang tidak ada dalam jabatan ini. Jadi ruang lingkup kami adalah ada rektor, wakil rektor, termasuk sekun ini belum dicantumkan di situ, dekan, wakil dekan, direktur SPUB, mestinya sekretaris universitas itu setara dengan wakil rektor gimana-mana, karena perubahan kelembagaan kita belum kita laksanakan secara menyeluruh. Ketua satuan dan ketua lembaga, direktur direktorat, direktur BPU dan direktur UKK ini juga masuk di dalam pertor ini untuk membangun satu cara kerja atau manajemen resiko. Kemudian ketua departemen, kepala UPT, kepala divisi, dan ketua program studi. Jadi kira-kira nanti ada Bapak Ibu akan macam-macam di situ. Mana yang resiko akademik tentu saja ada di garisnya bidang 1 dan kemungkinan beririsan dengan bidang 3. Mana kemudian yang non akademik pasti banyak beririsan di bidang 2, bidang 4, kemudian bidang 5, kira-kira itu. Nah, ini beberapa hal siapa saja pemilik resiko. Jadi semuanya termasuk kami yang di Satuan Reformasi Birokrasi, selain mengelola manajemen resiko yang seluruh di Universitas Brawijaya, karena early warning systemnya ada di kami, mana-mana yang berpotensial, yang berpotensi tidak tercapai dikelola kepada kami dan kita sampaikan kepada Pak Rektor sebagai mandat di dalam peraturan rektor yang ada. Sehingga mohon izin Bapak Ibu, di sini perhatikan para pejabat dan pimpinan baik yang ada di lingkungan direktorat maupun di unit kerja fakultas PSDKU maupun di sekolah pasca sarjana. Lanjut. Nah, pengelola resiko di dalam keputusan kita memang individu yang ditunjuk oleh pimpinan unit kerja untuk membantu melaksanakan proses identifikasi, analisis, evaluasi, mitigasi, pemantauan dan pelaporan resiko. Ini risk officer kira-kira Bapak Ibu. Saya kira 2 saja cukup. Kemarin pilihan organisasinya kita gabung ke GJM. Nampaknya kemarin agak keberatan juga di bidang LPM dan ke bawah karena yang dikelola memang cukup besar. Dan kemudian tim ad hoc unit kerja di bawah rektor 2 orang. Tentu saja yang jadi masalah nanti bagi direktorat yang punya banyak kegiatan ini perlu dilihat secara detail dan visibilitasnya nanti bagaimana.
Dan penetapannya bisa dengan keputusan direktur SPUB, dan keputusan rektor kalau kemudian unit kerja yang di bawah rektor. Jadi nanti kami yang akan konsolidasi, Bapak Ibu setor nama, kita identifikasi terdahulu. Jadi misalnya risk officer ya jangan ngasih grade 4 lah. Mohon izin Bapak Ibu ya, saya tidak menafikan. Kasihan kalau grade 4 harus menganalisis, karena tugasnya manajemen resiko minimal grade 6 dan 7 lah. Menganalisis itu minimal dia paham Renstra, minimal dia paham IKU, minimal dia paham soal perjanjian kinerja, minimal dia mandat prioritas rektor tahu, minimal dia mandat soal reputasi dia juga paham. Jadi tujuan organisasi tidak mereduksi nilai organisasi yang ada. Lanjut. Nah, tugas pengelola risiko ini tadi yang risk officer kira-kira begitu, membantu menemukan, mendeskripsikan seluruh potensi resiko. Nah, di dalam aplikasi nantinya kami akan sosialisasikan sendiri lagi aplikasi itu, karena masih 80%, baru hari Kamis nanti kita uji cobakan ke Fakultas Ilmu Administrasi. Jadi kami terima kasih Bu Dekan dan Bu Wadek 2 yang juga menerima kami untuk uji coba aplikasi ini di Fakultas Ilmu Administrasi. Nah, jadi Bapak Ibu, identifikasi resiko mungkin di tahun awal ini kita bantu. Kita punya alat bantunya. Jadi Bapak Ibu menentukan mana yang kemudian beresiko atau tidak. Beresiko bagi kami, tapi dalam sudut pandang pimpinan atau pemimpin organisasi, di yang lain bisa jadi juga tidak. Yang kedua adalah menganalisis kemungkinan dan dampak resiko, sehingga kemudian bisa menentukan prioritas. Mana yang apa? Kalau dalam bahasa saya sehari-hari di dalam berorganisasi, tidak semua pertempuran bisa kita menangkan, tapi memastikan bahwa kita menang di dalam sebuah peperangan. Nah, kira-kira itu kalau analisis dan evaluasi yang ada. Kemudian yang ketiga adalah penyusunan mitigasi, merancang strategi, dan rencana tindakan penanganan resiko. Nah, kira-kira ini Bapak Ibu. Jadi bagaimana merancang strateginya dan rencana tindakan dalam penanganan resikonya. Jadi strateginya bagaimana dalam memitigasi. Bisa jadi resiko itu juga menjadi peluang potensinya dalam mitigasi itu. Tindakan penanganan resiko. Kemudian pemantauan, memantau perkembangan resiko dan efektivitas mitigasi. Jadi nanti akan kita lihat memantau perkembangan ini per triwulan Bapak Ibu, pemantauan kita. Jadi kita lihat per TW, early warning sistemnya, tabelnya Bapak Ibu, yang merah itu jadi ada perubahan atau tidak, atau kemudian ada resiko residual yang kemudian bisa jadi potensinya muncul di sana. Dan itu kita pantau secara per triwulanan berdekatan dengan bersamaan dengan SAK. Kira-kira kami sudah melakukan proses pembicaraan biar Bapak Ibu tidak ada penugasan terus begitu. Ya, karena mohon izin ini bagian dari reformasi birokrasi yang tersasar tentu saja tenaga kependidikan dan JTT. Karena itu ekosistem birokrasi. Nah, perlu kami sampaikan di beberapa universitas yang lain kayak UGM maupun UI itu sudah melaksanakan manajemen resiko sejak 5 tahun dan 8 tahun yang lalu. Kita mengejar ketertinggalan dan tertib organisasi, dan manajemen resiko menjadi panduan. Lalu yang berikutnya pelaporan Bapak Ibu, menyusun laporan berkala dan kemudian koordinasi dengan RB, berkonsultasi dan meminta BIMTEK. Ini bagian dari tugas kita di pengelola resiko di Universitas Brawijaya. Tentu apa sih Bapak dan Ibu? Ada mungkin kalau Bapak Ibu mengikuti persidangan KPK beberapa tahun terakhir misalnya, Bapak Ibu bisa buka di berbagai YouTube. Salah satu pertimbangan soal mens rea. Ya. Jadi ada satu kasus yang saya baca dan saya lihat di dalam proses persidangan, itu salah satunya adalah dilihat indikatornya berkaitan soal manajemen resiko. Nah, ada proses bisnis, ada satu case yang dia masuk di dalam risk register dalam satu perusahaan itu BUMN yang sebenarnya resiko tinggi, tetapi dia letakkan itu resikonya cuma di rendah saja. Nah, apa yang terjadi?
ini patut diduga persoalan yang sebenarnya dia punya resiko tinggi, kenapa direndahkan? Nah, karena apakah salah mengidentifikasi resiko, ataukah memang kemudian sengaja meletakkan itu dalam resiko yang rendah sehingga kemudian ini bisa berjalan dan dieksekusi di dalam proses pelaksanaannya. Nah, itu dilihat di situ. Mens rea kira-kira ada di situ, rasionalitas. Nah, yang menarik adalah bahwa temuan dari proses persidangan itu kira-kira ketika ternyata pada saat permintaan dari jajaran direksi dari resiko yang tinggi itu minta dipasang dalam manajemen resikonya di resiko yang rendah. Nah, ini kan sudah ada salah satu indikator di sana. Lanjut Pak Max. Mengapa kemudian kita harus terlibat Bapak Ibu meningkatkan pencapaian tujuan? Ini normatif semua ada di dalam pertor. Yang kedua adalah efisiensi dan efektivitas. Yang ketiga adalah kualitas keputusan lebih baik. Kemudian akuntabilitas dan transparansi, meminimalkan kerugian Bapak Ibu. Jadi kalau nanti di dalam aplikasi itu yang kami sosialisasikan di waktu yang lain, itu bisa jadi kemudian meminimalkan resiko kerugian. Apa misalnya? Ternyata sebenarnya bisa dicapai hanya dengan 100 juta, tapi kita mengeluarkan 250 juta. Yang sebenarnya bisa diefisiensikan, ternyata nggak bisa diefisiensikan. Yang keenam, jelas dari ilustrasi yang saya sampaikan, memang harapannya menjadi bagian proses perlindungan pimpinan dan staf. Sekali lagi Bapak Ibu, ini bukan sesuatu yang kemudian menambahkan pekerjaan Bapak dan Ibu sebagai jabatan tugas tambahan, tetapi ini adalah kemampuan dan kapasitas yang harus dimiliki para leader, para pemimpin yang ada di Universitas Brawijaya. Mohon maaf jika saya tidak bermaksud menggurui, tapi ini hal saya sebagai Ketua Satuan Reformasi Birokrasi yang harus saya sampaikan dengan apa adanya, kira-kira begitu. Lanjut Pak Max. Nah, tiga pilar budaya sadar resiko ini sama halnya ketika kami menerima mandat pertama soal evaluasi kelembagaan, menerima mandat soal pembangunan zona integritas. Tentu ini tidak mudah bagi kita semua untuk mengimplementasikan saat ini. Tapi tidak tahu, dinilai bahwa ini ambisius yang sangat tinggi ketika bahwa di tahun 2026 ini adalah komitmen kita untuk mendapatkan pengakuan terlaksananya manajemen resiko di Universitas Brawijaya. Jadi tiga pilar itu komitmen dan kesadaran, edukasi, pembinaan berkelanjutan. Penerapan konsisten terintegrasi dalam semua proses, dan yang ketiga adalah peningkatan berkelanjutan pembelajaran dan perbaikan secara terus menerus. Jadi nilai pemahaman resiko, kepercayaan. Kalau di slide apa sih budaya, apa sih pentingnya dan sebagainya, saya kira memahami kalau kemudian bahwa kita menuju ranking 500 apa yang harus kita kerjakan. Kalau misalnya kita mau laboratorium kita pingin dikenal, kalau pingin laboratorium kita memiliki layanan yang prima, kira-kira apa yang kemudian harus dikerjakan. Kalau kemudian tujuannya misalnya adalah ISO 17025, maka standarnya harus terlaksana gimana? Potensinya apa yang kemudian menjadi ancaman, menjadi risk register yang masuk di dalam proses pembentukan laboratorium yang masuk di dalam ISO 17025. Kira-kira itu Bapak Ibu. Ini budaya sadar resiko yang implementasinya tentu akan secara terus-menerus kami suarakan selama sekian tahun ke depan oleh Satuan Reformasi Birokrasi. Lanjut Pak Alex. Next. Nah, siklusnya bagaimana Bapak Ibu? Nah, siklus tahun yang sesungguhnya bisa kita mulai di bulan Desember. Nah, kenapa Desember di awal tahun? Ketika Bapak Ibu sudah ada yang namanya
mungkin muncul Renstra, mungkin muncul IKU, PK, mungkin muncul soal mandat reputasi, mungkin muncul mandat program prioritas rektor atau unit kerja. Di tahun pertama tentu identifikasi Bapak Ibu, ini siklusnya. Jadi risk officer, risk owner mengidentifikasi mana-mana yang kemudian masuk di dalam list risk register itu tadi. Kita identifikasi resiko-resiko yang bakalan muncul. Mungkin resiko di DTI berbeda dengan resiko di perencanaan. Diidentifikasi semuanya masuk di dalam aplikasi Semar tadi. Lalu kemudian dianalisis perkembangan dan dinamikanya pada setiap triwulannya. Kemudian kita lakukan evaluasi siklusnya dan bagaimana penanganannya pada TW1, apakah sudah benar atau tidak, TW2 jalannya sudah benar atau tidak. Kami akan monitoring. Kalau tugas SAK itu dia pada level IKU yang kemudian di cascading menjadi PK, perjanjian kinerja, yang di dalamnya ada mandat prioritas rektor dan macam-macam di situ. Penanganannya bagaimana? Apakah sudah betul? Apakah memunculkan resiko residual atau tidak? Ataukah kemudian jangan-jangan tidak tercapai? Bagaimana cara tidak tercapai? Ada juga yang misalnya bahwa cara mencapai simsalabim berkumpul di di akhir tahun. Nah, ini padahal proses-proses yang dinamis, akhirnya kemudian dihindari, pada akhirnya cuma ketemu angkanya saja di akhir. Proses bisnisnya tidak tercapai, sadar resikonya juga tidak tercapai. Jadi kita monitoring Bapak Ibu. Sekali lagi, RB menjadi mitra Bapak Ibu di dalam bagaimana memitigasi, memanajemen resiko, persoalan-persoalan yang hendak dicapai seluruh organisasi di Universitas Brawijaya. Mohon izin, termasuk diantaranya adalah klinik UB, FKG, rumah sakit gigi, dan rumah RSUB. Itu juga kami berharap juga menerapkan pola manajemen resiko. Kadang ada yang mengeluh juga, beberapa diskusi, dialog, Pak, kita juga kok begini terus mengadministrasi. Ya, sekali lagi saya sampaikan, ini mengikat pada jabatan, pada kapasitas dan kemampuan Bapak Ibu sebagai leader, sebagai pemimpin, untuk memberikan arah dan mempertahankan nilai organisasi Universitas Brawijaya. Jadi Bapak Ibu, siklusnya bakal tiap tahunan. Kenapa hari ini terlambat? Saya mengakui dan mohon maaf atas nama RB, karena proses pembentukan pertor dan proses aplikasi masih di dalam proses development. Awalnya kami juga hanya kalau ingin cepat sebenarnya pakai Excel saja yang kami edarkan, tetapi kemarin diskusi sama Prof. Fuad juga lebih baik jangan, kita mantapkan dulu di tahun 2026, sehingga nanti setelah ini memahami siapa risk ownernya, siapa risk officernya, nanti akan kita minggu depan mulai sosialisasi dan bagaimana proses pengisian aplikasi Semar yang nanti akan salah satunya disosialisasikan oleh teman-teman di DTI. Mungkin ada Pak Raden Arif juga. Ini siklusnya Bapak Ibu. Lanjut Pak Max. Profil resiko Bapak Ibu di awal tahun. Jadi Bapak Ibu, kalau profil resiko berwarna merah jangan takut. Menganggap bahwa yang baik adalah hijau, tidak ada resikonya semua, berbahaya. Karena tadi kalau berkaitan soal profil resiko keuangan itu juga ada, resiko akademik juga ada, resiko K3 itu juga ada. Nah, ini timingnya di awal tahun, ini paling lambat. Setelah mungkin masuk Sireka, kemudian masuk Renstra, masuk ini macam-macam Bapak Ibu, IKU, PK dan sebagainya. Ini profil resiko di awal. Timingnya awal tahun, laporan per TW setiap 3 bulan nanti memang ada muncul di aplikasi, dan kemudian laporan akhir, sampai kemudian resiko residualnya, resiko yang tidak tercapai dan sebagainya, itu ada nanti di akhir tahun, kira-kira siklusnya ini. Jangan khawatir Bapak Ibu, di 2026 kita pasti akan membimbing per triwulan. Ini kan satu-satu, tidak sekaligus
bla. Jadi kalau kita ambil enaknya saja, RB akan bekerja secara sederhana, kita kumpulkan di aula sekitar 400 pimpinan unit kerja, kita kasih sosialisasi, paham nggak paham terserah. Tetapi hari ini sesi diskusi Menris ini sudah sampai pada yang keempat. Jadi kita bimbing pelan-pelan. Ini sederhana. Risk owner itu siapa, risk officer itu siapa, bagaimana pelaporannya dan sebagainya. Kita bimbing secara pelan-pelan Bapak Ibu. Tentu saja saya juga belajar bersama-sama dengan Bapak dan Ibu. Kebetulan di tahun kemarin kami 3 lembaga RB, SPI dan LPM melakukan pelatihan secara bersama tentang manajemen resiko yang kebetulan juga bersertifikat BNSP. Jadi teman-teman bergelar apa ini Pak Max? CRP ya? CPR apa CRP ya kira-kira? Nah kira-kira itu. Nanti jangan khawatir ada pelatihan. Yang penting data dan dokumen ini masuk dulu kepada kami. Lanjut. Nah dukungan dari RB apa? Konsultasi dan pembinaan Bapak Ibu. Meskipun tim kami juga kurang, deputi juga belum ada. Kemudian fasilitasi teknis, penyusunan register dan profil resiko termasuk hari ini adalah bagian proses ini Bapak Ibu. Kemudian pelatihan training untuk risk owner dan risk officer. Kemarin saya sampaikan, saya sempat ditanya Pak Rektor, Pak Ngesti, kalau pelatihan para dekan, pelatihan risk officer ke direktorat itu berapa lama untuk gelar CPR-nya? 4 hari Prof. Saya tanya, kok lama sekali? Kerja dekan nanti nggak kerja kalau itu. Nah, ada nggak yang lambat? Oh tidak, karena sesuai prosedurnya di BNSP begitu saya bilang. Nanti mungkin kita cari beberapa alternatif karena ini kemampuan yang melekat pada risk owner dan risk officer dan kapasitas kemampuan para pemimpin kita. Bapak Ibu, sekali lagi bukan bermaksud menggurui. Abaikan nama saya, ini atas nama Satuan Reformasi Birokrasi. Nah, tugas kami adalah pendampingan seluruh tahapan manajemen risiko, termasuk validasi dan verifikasi, memastikan kualitas profil dan laporan risiko yang ada. Terutama kalau profil keuangan itu kan ada di BPK nanti. Naudzubillah min dzalik, hal-hal yang lain semoga tidak terjadi. Seperti halnya kita mengikuti persidangan yang ada di Tipikor kan begitu. Lanjut Pak Max. Kayaknya slide terakhir ini Pak Max. Saya kira itu dari saya, mungkin dilanjutkan teknisnya ada di Pak Max ya. Nanti lalu bagaimana surat itu sebenarnya harus ditanggapi. Nah ini mohon nanti bersabar Bapak Ibu, kita pelan-pelan saja asal goalnya, pemahamannya kita paham. Saya belajar ini 6 bulan lebih memahami ini khusus ya. Saya tanya sana sini dan sebagainya. Saya kira itu Pak Irul ya. Baik, terima kasih. Kami sampaikan kepada Ketua Satuan Informasi Bapak Ngesti Dwi Prasetyo atas materi pertamanya. Saat ini akan dilanjutkan oleh materi teknis dari Bapak Max Advian. Kepada beliau waktu dan tempat disilahkan. Monggo Pak Max. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu pimpinan rektorat dan Bapak Ibu pimpinan dekan fakultas, direktur pasca sarjana, ketua direktur direktorat maupun pimpinan di unit pelayanan teknis dan satuan. Izin saya menyampaikan kami dari Satuan Reformasi Birokrasi sudah mengirim satu surat pertama terkait pengisian pendataan owneris, dan yang kedua adalah surat penunjukan pengelola risiko atau risk officer. Nah, di dalam surat tersebut kami memasukkan juga Pertor 93 tahun 2025 terkait apa itu manajemen risiko dan penerapan di Universitas Brawijaya. Yang kedua adalah kita juga masukkan download link pedoman manajemen risiko, bagaimana melaksanakan manajemen risiko di Universitas Brawijaya. Nah, hari ini adalah bagian dari isi pedoman tersebut
karena ada banyak hal yang akan kami sosialisasikan di pedoman tersebut. Salah satu yang puncak utamanya adalah menentukan apa itu own risk dan apa itu pengelola risiko atau risk officer. Izin saya share dokumennya. Oke. Di layar Bapak Ibu sudah kami tampilkan Pertor nomor 93 tentang manajemen risiko dengan penyebutan pemilik lebih kepada pelaksanaan manajemen risiko. Saya menunjukkan pertornya dahulu, baru nanti saya sampaikan isi atau rangkuman terkait pemilik dan pengelola risiko. Yang kedua yaitu terkait pedoman manajemen risiko. Nah, di sini setelah isian pertor, kami juga mengisikan dengan pedoman manajemen risiko. Nah, ada beberapa pertanyaan kepada Satuan Reformasi Birokrasi sebenarnya sudah bisa terjawab di pedoman ini, tetapi mungkin hari ini kami membuka kesempatan kepada Bapak Ibu untuk menanyakan, apa itu tugas dari pengelola, apa itu tugas dari owneris, dan kebetulan pimpinan kami Bapak Ngisti sudah menjelaskan dengan lengkap. Saya tugasnya adalah menampilkan teknisnya saja, cuma nanti akan kami sampaikan dalam bentuk PDF juga yang isinya panduan teknis untuk pemilik risiko dan pengelola risiko. Beberapa isi dari panduan teknis ini tadi sudah disampaikan oleh Bapak Ngisti, dan saya masuk sampai ke tugas dan tanggung jawab pemilik risiko dulu, yaitu pertama, melakukan identifikasi, analisis, review, dan persetujuan atas profil risiko dan rencana mitigasinya. Langkahnya adalah dari IKU atau perjanjian kinerja dekan maupun direktorat akan membuat identifikasi risiko apa yang bisa dimiliki oleh unitnya, sehingga dapat menghambat pencapaian tujuan unit agar PK atau IKU tersebut bisa dipenuhi 100%. Yang kedua, melakukan pengelolaan risiko dan memastikan implementasi manajemen risiko di unit kerja berjalan secara efektif. Di aplikasi Semar itu ada beberapa tahapan pelaksanaan manajemen risiko. Nah, pengelola pemilik risiko harus memahami, proses ini dimulai dari A, B, D, C, dan C yang seperti disampaikan 8 pilar tadi, dan pemilik risiko harus memastikan bahwa tahapan manajemen risiko dapat dilaksanakan dengan baik. Bisa pertama dari identifikasi hingga pemantauan, serta memastikan bahwa budaya sadar risiko tertanam di unit kerjanya. Selanjutnya, menetapkan penilaian, melaksanakan pemantauan, menotifikasi. Mungkin sudah dijelaskan tadi oleh pimpinan, nanti akan kami kirimkan melalui forum ZI atau forum manajemen risiko yang kami sebarkan di surat, link untuk bergabung di grup forum Manrisnya UB. Pengelola risiko. Tadi ada pertanyaan, apakah pengelola risiko itu ada berbentuk tim? Kalau dari pedoman, jumlah maksimalnya adalah 6 orang.
Nah, apabila pemilik risiko tidak banyak, sebenarnya tidak perlu sampai 6 orang. Cukup mungkin kalau sedikit cukup 1 atau 2 orang saja. Nah, karena ini fungsinya untuk membantu pemilik risiko, maka pengelola risiko mungkin tidak perlu sampai ada ketua, sekretaris, dan staf dan lain sebagainya. Nah, tetapi kalau memang diperlukan tingkat koordinasi di fakultas, itu sah-sah saja. Kalau misalnya memang diperlukan ada ketua pengelola, nanti di bawahnya ada sekretaris maupun staf pelaksana. Tugas dan tanggung jawab pengelola risiko yaitu melaksanakan proses identifikasi risiko, membantu mengidentifikasi seluruh potensi risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan unit, serta menggunakan berbagai teknik seperti brainstorming, wawancara, atau analisis dokumen. Proses ini nanti akan para pengelola risiko akan kami berikan pelatihan, Bapak Ibu, sehingga proses mengidentifikasi risiko yang ada di unit kerjanya bisa tercatat di aplikasi Semar. Melakukan analisis, menyusun rencana mitigasi risiko, melakukan pemantauan risiko, dan menyusun penyampaian laporan manajemen risiko. Teknis panjangnya ada di pedoman manajemen risiko yang kami masukkan di link tadi. Baik, lanjut. Yang lainnya mungkin sudah sama seperti yang disampaikan oleh pimpinan kami, yaitu meningkatkan pencapaian tujuan, meningkatkan efisiensi, meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, dan meminimal kerugian. Dan ada juga manfaat bagi individu, yaitu untuk pemilik risiko dan pengelola risiko, yaitu perlindungan bagi pimpinan dan staf, pelaksanaan manajemen risiko yang baik, memberikan perlindungan kepada pimpinan dan staf dengan mendorong perilaku profesional, cermat, dan sadar risiko dalam setiap tindakan, peningkatan kompetensi, membangun reputasi profesional, dan manfaat bagi UB yaitu menunjukkan tata kelola yang baik, good university government, meningkatkan daya saing, meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan, dan mendorong keberlanjutan universitas. Konsekuensi tidak perlu saya sebutkan. Dan hal lainnya akan kami share melalui grup ini nanti di file chat maupun dari forum JI ya. Oke, yang ini nanti juga ada teknis ada di pedoman. Nanti mungkin hari ini kami buka beberapa pertanyaan. Monggo Mas Irul untuk moderatori. Monggo Mas. Baik, terima kasih atas materi yang disampaikan oleh Bapak Max. Sebelum masuk ke tanya jawab, Bapak Ibu, izinkan saya untuk memberikan beberapa informasi terkait dengan surat yang sudah kami kirimkan kepada fakultas dan unit kerja di bawah rektor. Izin untuk share PPT sebentar. Apakah sudah muncul? Sudah, Mas. Baik, Bapak Ibu izin, tanggal 5 Februari yang lalu kami sudah melayangkan 2 surat kepada semua unit di universitas, yaitu fakultas maupun unit kerja di bawah rektor, yaitu permohonan pendataan nama risk owner atau pemilik resiko, dan permohonan penunjukan nama risk officer atau pengelola resiko. Nanti linknya akan saya juga share di Zoom ini, yang seharusnya undangan ini sudah masuk kepada masing-masing fakultas ataupun unit kerja di bawah rektor.
Untuk yang pemilik resiko, seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa nama-nama yang menjadi pemilik resiko adalah otomatis melekat pada jabatan yang diampu. Semisal sekun ataupun dekan, wakil dekan 1, 2, 3, direktur direktorat, kepala UPT, ketua satuan, itu termasuk otomatis menjadi pemilik resiko yang nanti mohon untuk didata. Makanya kami menyebutkan dalam surat itu adalah pendataan. Nah, selanjutnya untuk yang risk officer, seperti yang dijelaskan pimpinan kami dan Mas Mek tadi, bahwa itu nanti akan ditunjuk oleh unit kerja maupun fakultas yang akan membantu atau mendampingi risk owner untuk merumuskan risk register dalam aplikasi manajemen risiko. Sehingga memang untuk yang risk officer adalah ditunjuk yang nantinya akan kami sepakati kemudian apakah ini nanti dimasukkan SK rektor atau bagaimana. Sedangkan untuk yang risk owner itu yang di fakultas itu bisa di SK-kan melalui SK dekan. Dan risk officer yang ada di fakultas itu bisa di SK-kan melalui SK dekan. Dan risk officer yang ada di unit kerja di bawah rektor itu nanti akan kami sepakati kembali apakah dijadikan satu menjadi SK rektor untuk penugasan selama 1 tahun anggaran pelaksanaan manajemen risiko. Jadi nanti mohon izin Bapak Ibu sekalian, ketika nanti diklik di form tersebut, nanti masuk pada Google Form, yaitu apa namanya, daftar nama yang harus diserahkan kepada kami, yaitu yang pertama risk owner, nama-nama pimpinan, mulai dari dekan, wakil dekan, ketua departemen, ketua prodi, dan KTU-nya kalau di tingkat fakultas. Lalu untuk di unit kerja di bawah rektor, semisal ada wakil rektor, ada direktur direktorat, ada sekretaris universitas, kepala divisi, meskipun di bawah sekretaris universitas itu ada beberapa divisi, itu nanti mohon tetap diisi per divisi nama-nama pimpinannya agar kami masukkan dalam akun risk owner. Meskipun nanti dalam penunjukan risk officer itu tidak selalu divisi itu ada satu risk officer, tapi bisa digabung di bawah sekun. Jadi nanti risk officer itu membantu tidak hanya di satu divisi saja, tapi bisa jadi di beberapa divisi asal masih di bawah satu unit yaitu sekun misalnya, begitu. Kira-kira itu. Jadi nanti mohon untuk dilengkapi dan kami sudah juga memberikan nomor PIC yang bisa dihubungi Bapak Ibu sekalian ketika ada pertanyaan, dan nanti mohon untuk setelah ini bagi para risk owner dan calon risk officer untuk dapat bergabung pada grup WhatsApp yang kami sediakan di sini, sehingga nanti seperti apa namanya, pelaksanaan tugas yang lain untuk memudahkan komunikasi dan koordinasi, itu mohon untuk dapat bergabung pada grup WhatsApp tersebut yang juga sudah kami sampaikan di surat undangan, dan juga nanti kami sampaikan juga di chat Zoom agar nanti bisa diklik langsung Bapak Ibu otomatis bergabung di sana. Kira-kira itu informasi yang perlu kami sampaikan sebelum masuk ke tanya jawab. Dan sekarang jika ada yang ditanyakan, sudah ada yang raise hand, Budian dari Jakarta, Bu. Monggo disilahkan langsung ditanyakan pada Bapak Ngesti ataupun Mas Mek, monggo disilahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya ke Pak Mas ya. Tadi disebutkan bahwa untuk rights owner itu sekitar maksimal ada 6 ya, Pak? Di dalam slide yang Word tadi. Izin jawab. Untuk risk officer Ibu, yang 6. Kalau risk owner tergantung jabatan di KU Jakarta. Oh, berarti yang paling terakhir itu sampai tata usaha. Kalau untuk KU Jakarta, izin saya buka dulu SOTK-nya seperti apa, karena bentuk SOTK-nya saya belum melihat. Okay. Tapi kalau dari pedoman, itu sampai ke wakil direktur gitu, kalau di Jakarta. Direktur, wakil direktur. Okay. Nah, sedangkan kepala departemen ada di fakultas ya. Nah, ini saya perlu melihat dulu. Okay. Nah, untuk kepala departemen mengikuti fakultas, Pak.
Ya, kalau ada di fakultas artinya masukin nanti di fakultasnya masing-masing. Ya, Nggih. begitu. Terus yang terkait dengan pengesahannya nanti dari UB Jakarta itu akan menyerahkan ya, karena kami sebagai di direktur tidak bisa mengesahkan. Jadi menunggu dari rektor. Ya, oleh karena itu kami minta daftar namanya dulu Ibu. Sesuai dengan surat yang diberikan kita masukkan format pengisian. Nanti dari beberapa jumlah ini akan kami perhatikan jumlah ini terlalu banyak apa terlalu sedikit atau memang perlu sebanyak itu dan lain sebagainya. Gitu Bu. Yeah. Nggih. Baik, kami Yeah. sudah mengisi, Bapak nanti akan segera kami kirim. Yeah, siap. Terima kasih, Pak. Bapak Ibu ada yang lain yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, monggo silahkan. Setelah agenda ini mungkin yang bisa kita beritahukan Bapak dan Ibu, kita akan semacam sosialisasi dan semilatih begitu terhadap manajemen resiko ya. Kira-kira itu nanti. Jadi kita serial diskusi ini dalam rangka untuk pemahaman, biar percepatan pemahaman. Jadi kalau kita kumpulkan sehari gitu rasanya kok agak susah untuk bisa kita pahami bersama-sama, kecuali beberapa fakultas ada mata kuliah manajemen risiko, apalagi pengajarnya saya kira itu udah paham betul kalau itu. Izin Bapak, tadi kan disebutkan untuk kegiatan yang terdekat adalah sosialisasi. Untuk selanjutnya ada tidak timeline kegiatan apa saja yang akan dilakukan? Oke, nanti kita share di grup sekalian Bu. Jadi timelinenya sesuai siklus tadi. Jadi setelah ini sosialisasi, memang ini tahapannya masih sosialisasi. Jadi ini seri diskusi sampai yang keempat. 2025 kemarin kita serinya sampai 3, ini seri sampai 4. Kick off belum kita lakukan sebenarnya. Jadi kick off ini belum kita lakukan di dalam manajemen resiko. Jadi baru tahapan awal. Nanti pasti ada sosialisasi. Kemudian di dalam sosialisasi pengisian main risk register atau identifikasi resiko tadi, kalau bahasa Indonesianya begitu, identifikasi resiko itu nanti mulai kita masukkan di sistem aplikasinya. Kira-kira itu Bu Dian. Iya, Bapak. Bu Dian Terima kasih. untuk jadi fakultas kira-kira kan gitu ya Bu. No. ZI-nya juga Bu berarti. Mohon izin, mohon info. ULT-nya sudah siap Ibu? Sedang dalam tahap. ULT-nya sudah selesai di sana? Bangunan ULT-nya? Belum, Bapak, masih tahap renovasi ini kan. Sedang proses, Oke, Bapak. ya. Siap, makasih. Bapak Ibu ada yang lain yang ingin didiskusikan pada kami, monggo silahkan. Izin. Baik Bapak, silahkan. Dengan siapa dan dari mana? Ya, baik, terima kasih. Dari Arif Dala. Baik, Terkait Bapak. dengan aplikasi, mohon izin mau bertanya terkait dengan yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi, akan saat ini sedang 80% dikembangkan aplikasi. Nah, kalau di kami beberapa waktu yang lalu kan juga ada diskusi terkait dengan aplikasi EA itu ya, Enterprise Arsitektur ya. Nah, di dalam Enterprise Arsitektur itu ada diagram risiko. Nah, apakah itu terkait dengan aplikasi yang saat ini dikembangkan ini ataukah sebenarnya terpisah, aplikasi yang terpisah itu? Terima kasih. Oke. Makasih Pak Arif. Jadi EI Enterprise Arsitektur itu seperti melihat dalam konteks evaluasi, salah satunya adalah evaluasi kelembagaan.
Nah, kalau sudut pandang di enterprise arsitektur adalah memetakan seluruh peta proses bisnis yang ada. Jadi kemarin di beberapa direktorat didatangi oleh teman-teman EI, enterprise arsitektur, untuk melihat proses bisnis yang ada. Sehingga itu juga melihat bahwa efektivitas kelembagaan yang ada. Jadi itu masuk ranahnya di evaluasi kelembagaan. Nah, memang pada diskusi mungkin di EI nantinya, enterprise arsitektur, memang ada proses bisnis yang ada di sana yang berkaitan soal manajemen resiko. Nah, kalau di sana lebih banyak di proses bisnisnya Pak Arif. Jadi kalau di sini adalah berkaitan soal khusus berkaitan soal manajemen resiko. Nah, enterprise arsitektur berkaitan soal desain besarnya, ini bagian yang ada di sana. Insya Allah nanti akan terkoneksitas dan kita usahakan juga terkoneksi dengan Sakib kalau begitu Pak nantinya. Itu aja Pak Arif, memang sedang berjalan semuanya. Terima kasih. Pasti ada di situ. Baik, mudah-mudahan menjawab Bapak Arif. Adakah Bapak Ibu yang lain yang akan ditanyakan? Monggo silahkan. Sepertinya alhamdulillah sudah bisa dipahami, tinggal kita langkah aksi saja nampaknya begitu ya, tahap bertahap ya. Izin Bapak Ibu menyampaikan bahwa pengisian akun yang diminta seperti pendataan owner risk maupun pendataan risk officer untuk segera dibantu untuk mengisi, walaupun di fakultas belum membuat SKD-nya, tetapi beberapa orang yang telah ditunjuk untuk dibantu untuk diisikan dahulu, sebab sebagai pendukung kami untuk menjadikan akun di aplikasi Semar yang telah disampaikan pimpinan kami. Dan alhamdulillah pimpinan rektorat, Pak Rektor, Wakil Rektor, dan juga pimpinan dari Satuan Reformasi Birokrasi, SPI, dan LPM sudah membantu terciptanya aplikasi Manris yang lebih baik gitu. Oke. Ada pertanyaan lagi mungkin? Ada pertanyaan satu dari Pak Kadafi, Sekretaris DPKA di chat Mas izin. Oke. Ada pertanyaan Bapak, apakah ada kriteria tertentu, misalkan harus kasubag atau operator atau yang lain? Terima kasih. Oke. Untuk risk officer-nya. Intinya begini, risk officer itu membantu risk owner sebenarnya di dalam mengelola resiko. Tentu saja kriterianya salah satu dia harus bisa memahami cara kerja manajemen resiko. Nah, ini salah satunya adalah dia di leveling analis ya. Kalau tenaga kependidikan berarti di grade-nya kira-kira di 67. Kemudian yang berikutnya ya memang harus memahami bagaimana tujuan organisasi, petanya mau kemana, risk register nanti tercipta bagaimana. Nah ini paling tidak memang harus memahami di sana. Jadi ya lebih di kira-kira kalau di grade 67 meskipun tidak jaminan, tapi dia bisa membantu, itulah minimalnya di situ. Syukur-syukur kalau KTU juga bisa menjadi risk officer kan begitu, dia lebih banyak bagaimana di resiko keuangan karena dia juga kadang ada di subak akademik dan sebagainya, ada di resiko akademik juga. Nah ini terserah kriterianya. Kami juga sedang memetakan potensi-potensi SDM yang ada di unit kerja. Tentu saja ini satu hal yang baru bagi Bapak Ibu. Nanti kita akan belajar secara bersama-sama, kita pelan tapi cepat. Oh, gimana itu caranya? Digas tapi agak direm ya gitu. Kalau jalannya lurus ya gasnya dikencengin, remnya dilepas. Gitu Pak Irul. Siap Bapak Ibu, izin ya pelan-pelan aja tapi kita cepet ya.
Jadi Pak Kadafi mungkin tidak, saya bisa mengerti karena di DPK mungkin belum ada level analis atau apa, tapi bisa nanti yang dituju itu yang berkompeten Bapak, karena nanti akan mendampingi risk owner untuk mengidentifikasi resiko tadi. Jadi nanti mohon untuk didiskusikan di unit kerja masing-masing dan juga berlaku bagi unit kerja lain Bapak Ibu sekalian yang tidak selalu ada di level analis di grade 6 ataupun 7 begitu. Izin menambahkan seperti itu. Ada satu lagi Mas Pek mungkin yang perlu dijawab. Apa Mas? Untuk yang di grup chat, Pertanyaannya adalah apakah sekretaris universitas juga terdaftar sebagai risk owner? Karena divisi di bawahnya sekretaris juga memiliki risk owner masing-masing dan risk officer di masing-masing divisi. Yes. Ya, kalau Sekun jelas risk owner. Kadif juga risk owner. Kepala divisi, kepala UPT juga risk owner tentu saja. Nah, nanti soal risk officernya mohon didata dulu, nanti kita akan analisa. Kenapa harus kita analisa? Misalnya ada fakultas besar tapi ngisinya kecil, apa benar? Kemudian ada fakultas kecil ngisinya dimaksimalkan 6. Nah, ini apa benar? Ini bagian dari soal analisa efektivitas, kira-kira itu aja. Jadi kita pastikan mohon Bapak Ibu mengisi dulu sehingga nanti akses email ini menjadi salah satu kunci untuk bisa masuk di aplikasi Smart, kira-kira begitu. Saya kira itu Bu Rohma ya, kira di Baik. pertanyaannya Pak Max ya, Bu Rohma ya. Oke, iya Bapak. Izin untuk remind kalau di fakultas berarti nanti mohon untuk disampaikan juga sampai di tingkat kaprodi. Jadi otomatis semua kaprodi menjadi risk owner Bapak Ibu sekalian. Nanti mohon untuk diisikan semua dan juga kadep, WD 123 dan dekan. Itu otomatis. Karena melekat pada jabatan. Untuk risk officer-nya itu nanti bisa penunjukan begitu. Mengingatkan kembali tentang hal risk owner dan risk officer. Dan nanti jika ada kesulitan atau ada yang perlu dikomunikasikan, kami sudah menyertakan nomor telepon yang bisa Bapak Ibu hubungi kapan saja terkait dengan pendataan dan penunjukan risk owner maupun risk officer di masing-masing unit kerja. Baik Bapak, apakah sudah dicukupkan? Izin Pak Ketua. Oke, kalau sudah jangan terlalu lama nanti bosen. Ya. Bapak Ibu Ini kita sekalian, aksi kan gitu ya, hari-hari aksi. Ya. Bapak Ibu, sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas perkenaan dan kehadiran Bapak Ibu sekalian meluangkan waktu untuk mengikuti acara pada siang hari ini. Mudah-mudahan ini menjadi langkah awal, langkah kecil untuk menuju langkah besar nantinya dalam penerapan manajemen risiko di Universitas Brawijaya. Sekali lagi terima kasih, kami mewakili pimpinan SRB dan tim mengucapkan terima kasih. Dan sebagai penutup, marilah kita perdengarkan lagu Bagimu Negeri. Bapak Ibu mau dimohon untuk bersikap tegak.
Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Selamat melanjutkan aktivitas, sehat-sehat selalu. Terakhir, mohon untuk mengisi absensi dan juga survei pelayanan kami di link yang sudah kami sertakan di grup chat. Kami akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun mohon izin live. Siap, Ibu.